Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja bersama Anda. Upaya pemerintah untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia terus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan aset keuangan masyarakat yang terus meningkat baik dari jumlah rekening dan nilai tabungan di perbankan maupun dari peningkatan partisipasi di pasar modal Indonesia. Namun di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan arus informasi yang begitu deras dan beragam, masyarakat sering dihadapkan pada tantangan baru. Informasi memang semakin mudah diakses, tetapi tidak semua informasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih terbatas ditambah dengan pola pikir instan, seperti keinginan cepat kaya, sering kali menjadi celah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya kita menyaksikan maraknya penipuan berkedok investasi dengan iming-iming keuntungan besar yang tidak masuk akal, tetapi tetap saja dipercaya dan diikuti oleh banyak orang. Oleh karena itu, siang hari ini saya ajak Anda akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam publik interaktif bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tema hari ini adalah melek keuangan, strategi investasi cerdas dan menghindari investasi ilegal. Narasumber sudah hadir yang punya kompetensi di bidangnya. Kita akan kupas tuntas bagaimana membangun pemahaman keuangan yang baik, memilih instrumen investasi yang tepat, kemudian tentu saja mengenali serta menghindari jebakan investasi ilegal. Sudah hadir ada 3 narasumber saya yang luar biasa di studio Andika Media siang hari ini. Yang pertama saya sapa ada Pak Bayu Samudro. Beliau adalah Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK. Pak Bayu, selamat siang, selamat datang. Selamat siang, Mas. Oke, apa kabar Pak? Wah ini, baik-baik. Kediri cuacanya lagi bagus nih. Bagus ya, cukup panas juga ya Pak ya? Panas tapi inilah kita orang Katulistiwa udah biasa. Malah sehat ya. Oke, sudah hadir juga di sebelahnya ada Bu Cita Melisa, Kepala Wilayah Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Selamat siang Bu Cita. Siang Pak, salam semangat selalu. Semangat, luar biasa. Aura positif yang terus disebarkan ya Pak. Iya, harus Pak. Kemudian ada Pak Mauldi R. Makmur, Direktur Eksekutif Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia. Pak Mauldi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, keren ya. Sama lah, Mas Tan juga keren. Ya, dari Jakarta kapan ini tiba di Kediri? Saya kalau nyampe itu tadi malam. Tadi malam. Langsung kulineran. Wah, apa yang sudah dicoba Pak? Langsung yang paling deket nasi pecel dulu langsung. Nasi pecel tumpang ya? Wah. Ampun, enaknya minta ampun. Ini harus nanti gerilya untuk menu-menu yang lain ya supaya lebih kerasan di Kediri ya. Iya. Oke, teman-teman nanti bisa berinteraksi ikut dalam perbincangan ini, silahkan masuk di 0811 3454 0811 3454 Saya ke Pak Bayu dulu. Ini seringkali masyarakat juga bingung antara menabung atau investasi. Sebenarnya ini keduanya perbedaannya seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya mungkin kita justru bicara persamaannya Pak. Oh persamaannya dulu, oke. Karena kalau kita ingat Mas, sejak kita kecil tuh ya, orang tua selalu bilang menabung gitu ya, menyisihkan sebagian kalau anak-anak zaman dulu uang saku. Ya. Nah, kita ingat betul. ya, dicelengkan atau setelah tahun 80-an itu Pak Harto ya, Presiden kita pertama, ada tabungan gitu ya, tabungan pelajar. Yeah. Ya. Jadi memang kalau menabung itu tujuannya adalah biasanya untuk safekeeping yang pertama. Artinya untuk keamanan ya, kalau disimpan di rumah kan hilang, di dompet juga hilang, kalau di betul. Di celengan kalau waktu kita kecil atau sekarang di bank ya lebih aman. Kemudian juga nilai intrinsiknya juga nggak terganggu ya, kalau ntar ada kebakaran atau gimana kan uangnya rusak Pak. Nah itu kalau di bank aman. Terus kedua dari sisi risiko ya, menabung itu risikonya kecil karena dijamin pemerintah ya sekarang ya.
Kemudian biasanya kita pakai untuk kebutuhan jangka pendek ya, likuiditas atau transaksi harian betul. gitu ya. Sekarang udah ada ATM, bahkan sekarang ada QRIS gitu ya. Jadi kita menabung lebih kepada safekeeping dan menjaga supaya uang kita tuh tidak hilang. Ya. Intinya itu. Kalau investasi ini udah next stepnya. Sama juga konsepnya sebenarnya sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi pada investasi itu ada harapan yang lebih bahwa uang yang kita simpan dalam bentuk lain ya, instrumen investasi itu ada harapan untuk tumbuh berkembang lebih besar. Ya. Karena ada yield yang mulai diharapkan di situ. Terus kalau kita lihat sekarang juga inflasi ya Mas ya. Ini dalam 5 tahun terakhir rata-rata mungkin antara 1,5 sampai 3 gitu ya. Itu kalau di investasi itu biasanya kita menjaga supaya uang kita atau investasi kita tidak tergerus oleh investasi, tidak turun. Ya. Nah kalau menabung Nilainya terjaga sekarang ya? iya, kalau menabung itu kan rata-rata kalau tabungan yang konvensional tuh antara 0,4-0,7 ya bahkan ya. Jadi itu ada kemungkinan tergerus investasi, tergerus inflasi ya. Jadi di situ. Nah itu perbedaannya. Jadi ada risiko juga kalau di menabung tuh risikonya lebih kecil. Ya. Kalau di investasi risikonya berfluktuasi, tergantung seberapa besar kita bisa menerima risiko. Ada yang risiko rendah sampai risiko tinggi. Biasanya high return kita sering dengar itu Ya, kalau betul. investasi. Nah, lalu kemudian tujuannya kalau investasi biasanya menengah dan panjang. Jadi term timelinenya menengah dan panjang karena dari situ nanti dipupuk ya kompon yieldnya gitu ya. Nah, isu kedua adalah di mana sih kita bisa berinvestasi. Nah, yang membedakan kalau menabung tuh biasanya kan hanya di bank ya. Berinvestasi ini banyak nih Mas. Mulai dari yang konvensional ya, orang ada yang investasinya di aset, tanah, properti. Ya. Kemudian sekarang lagi hype ada kripto. Nah, ini dalam kegiatan kita kali ini kita mau fokus di investasi di pasar modal. Nah, di mana di situ bertemu antara pemilik dana, which is investor, dengan yang memerlukan pendanaan. Ada perusahaan, ada pemerintah bahkan melalui penerbitan surat utang ya. Di situ bertemukan di pasar modal dan di situ akan disediakan instrumen-instrumen investasinya, mulai dari yang plain vanilla kayak saham, surat utang. Kemudian juga ada yang reksadana nih yang lebih merakyat ya, reksadana. Betul. Semua orang bisa invest di situ dengan biaya yang lebih murah sekarang. Mungkin 10 ribuan tadi pagi kami habis melakukan sosialisasi. Juga ke ASN ibu-ibu rumah tangga Mas. Itu 10 ribu udah bisa investasi. Sudah bisa ya? Sudah bisa gitu ya. Jadi tidak seperti anggapan banyak orang bahwa investasi ini sering dipersepsikan untuk eksklusif gitu ya. kelas kakap lah Kelas gitu kakap, ya. Modalnya kompleks. lebih besar gitu ya. Betul. Masyarakat retail atau kelas-kelas retail, masyarakat kecil juga bisa ya? Bisa. Dan kita bisa ukur seberapa tingkat risiko yang bisa kita ambil. Kalau kita mau main aman, ada instrumennya. Mau yang lebih high return juga ada. Nah sekarang generasi muda yang sering disebut sebagai Gen Z lah begitu ya. Sekarang sudah mulai melek investasi. Ya. Seberapa urgensi sebenarnya melek investasi atau literasi keuangan ini perlu dimiliki oleh generasi muda Pak? Nah, dengan fenomena dan perkembangan teknologi saat ini ya Mas, informasi itu kan transmisinya cepat. Ya. Perubahan gaya hidup dan budaya itu cepat. Jadi generasi muda sekarang mulai ini terjangkit yang namanya FOMO, YOLO gitu ya, you only live once, atau fear of missing out gitu ya, takut ketinggalan tren, takut tidak bisa menikmati sesuatu yang lagi hype. Dampaknya adalah ketika mereka punya keinginan yang besar dan gaya hidup, sementara finansialnya kurang bagus, akhirnya mereka cari cara yang mungkin belum siap untuk diri mereka pada saat itu, gitu ya. Mulai dari berhutang ya, melalui pinjaman ilegal online dan sebagainya yang ilegal ya, akhirnya terjerumus pada konsumtif. Disinilah kita perlu lebih cepat ya, artinya urgensinya muncul bahwa generasi muda harus mulai kita didik dengan ilmu-ilmu investasi gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama
membangun habit Mas dari sejak dini. Habit karena berinvestasi itu butuh kesabaran gitu ya. Butuh kesabaran, kemudian ketekunan dan konsistensi. Jadi nggak bisa tuh instan-instan gitu ya. Kalau ntar biasanya maunya instan tuh mau cepet tanpa kerja keras gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa, no pain no gain no ya. pain no gain. Jadi investasi harus itu. Kemudian kalau investasi itu kan compounding ya yieldnya. Jadi makin cepat kita masuk sejak muda, nanti timeline horizon investasinya lebih besar. Umur lebih panjang gitu ya, usia produktif lebih panjang. Sejak dini berinvestasi hasilnya bisa lebih banyak yang dinikmati. Setuju. Makanya kenapa kita mesti dari dini gitu ya karena masuk. Saya ingin tertarik tanya ke Bu Cita ya, karena berada di balik Bursa Efek Indonesia Jawa Timur yang berkecimpung dalam dunia bursa efek atau pasar modal. Apakah memang tren anak muda yang melirik investasi di bursa efek ini sudah mulai meningkat, Bu? Pak Hasan tahu nggak fun fact-nya bahwa investor di Indonesia itu 50% lebih didominasi oleh usia di bawah 30 tahun? 30 tahun? Yes. Wow. Gen Z. Iya. Nah, itu sudah banyak ya ternyata? Sudah banyak. Kalau secara nasional, komposisi investor di Indonesia 61% didominasi domestik. Kalau secara perdagangan 66% didominasi lokal. Jadi kalau kita sampaikan ke seluruh masyarakat, jangan remehkan kekuatan investor retail. Nah, tapi tantangannya yang tadi disampaikan Pak Bayu. Gen Z itu musuhnya adalah takut omongan orang, ikut-ikutan, dan hidup cuma sekali. Jadi mereka itu cenderung pengen dapat uang cepat tanpa risiko. Yang kita lakukan day to day-nya bersama OJK maupun di sini juga ada Pak Moldi adalah mengedukasi masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Timur agar terhindar investasi ilegal dan bisa lebih bijak memanage keuangan. Tapi seberapa menarik sebenarnya investasi di pasar modal itu? Kalau investasi di pasar modal, kita lihat dulu data ya Pak. Data investor kita saat ini sudah 28,8 juta investor di Indonesia. Lalu untuk jumlah investor baru saat ini sudah 8,4 juta investor baru. Dan kenaikan investor di Jawa Timur khususnya itu rata-rata per tahun naik 24%. Wah, tinggi ya? Tinggi. Dan untuk tahun ini rata-rata kenaikannya 28% dibandingkan dengan tahun kemarin. Investor di Jawa Timur totalnya sekarang 2,9 jutaan. Dan PR-nya adalah, yaitu tadi saya balik lagi tantangannya. Kita itu bagus ya, semakin banyak yang bisa mengakses pasar modal Indonesia, tapi kita harus lebih banyak lagi untuk mengedukasi mereka gitu. Karena jujur, pasar modal itu adalah instrumen yang terjangkau. Terjangkau, reksadana bisa dari 10.000, investasi di saham bisa dari 100.000. Katakanlah bisa nggak menyisihkan 100.000 dalam 1 bulan, kan bisa sebetulnya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kalau generasi sekarang, Gen Z terutama generasi muda, Pak Hasan cek deh, mereka kepengen nggak punya rumah? Rata-rata nggak kepengen dulu tuh. Mending daripada saya nyicil gitu ya, KPR sampai bertahun-tahun, mending saya ngontrak terus duitnya buat yang lain-lain lah. Nah, jadi untuk mengeluarkan uang seperti investasi properti itu cukup menantang buat mereka. Nah, kenapa pasar modal menarik? Karena kita memiliki beberapa pilihan ya, nggak hanya saham, ada juga reksadana, ada juga ori gitu kan. Jadi kita harus meningkatkan dulu pemahaman mereka di sini. Jangan sampai mereka ikut-ikutan buka nih ya, buka rekening tapi at the end mereka nggak paham risikonya. Ya, betul. Itu harus itu ya, secara rutin kita harus mengedukasi. Itu adalah upaya kita dari hari ke hari bersama dengan OJK juga. Ya, padahal di daerah ini punya potensi untuk investasi ke sana sangat besar, tetapi seringkali memandang bursa efek ini jauh ya, kayaknya nggak terjangkau. Betul. Bagaimana sebenarnya bisa semacam ada benang merah supaya ini bisa mudah diakses dan terasa dekat oleh masyarakat daerah? Begini, kita harus mematahkan mitos-mitos itu. 1, mitos pasar modal itu khusus untuk orang berduit. 2,
mitos pasar modal itu rumit. 3, mitos lagi pasar modal itu harus paham teknologi. Nah, jadi kita harus nge-branding. Memang udah dari lama kita lakukan, pasar modal adalah untuk semua kalangan. Jadi kalau Pak Hasan di Kediri, Saya Adnan, Bu. Pak Adnan, kok dari tadi Pak Hasan. Maaf ya Tapi Pak nggak ya. apa-apa, artinya bagus juga, Hasan. Artinya bagus ya. Saya dikepikir Pak Adnan, maaf. Pak Adnan kalau di Kediri, Pak Adnan kan harus berpikir mungkin apakah saya harus ke Surabaya Ya, untuk membuka rekening gitu betul. ya. Kita mendekatkan diri ke masyarakat Kediri dengan cara apa? Ada kepanjangan tangan kita, Pak. Namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di kampus-kampus. Oh, di kampus-kampus ada? Betul. Dan karena kita juga ingin mengedukasi semua kalangan, jadi kampus-kampus itu tidak hanya menerima pembukaan rekening efek hanya untuk kalangan akademis saja, tapi Oke. juga untuk umum. Masyarakat umum bisa? Bisa. Jadi kampus-kampus ini ada Uniska, ada UNP Kediri, ada Politeknik Kediri. Ada beberapa kampus yang sudah ada galeri investasi BEI yang kerjasama 3 pihak. Bursa Efek, kampusnya, serta perusahaan sekuritasnya. Wah, keren ya. Jadi Ya, mendekatkan ya, ya, ya. diri kepada masyarakat. Nextnya nanti ya Pak Bayu, kita akan ada buka galeri investasi BI di Pemkot Kediri. Wah, makin keren ya. Karena masyarakat bisa mengakses di daerah pun nggak usah membayangkan yang rumit-rumit atau jauh, tetapi bisa ya langsung diakses di sekitar kita ya. Betul, itu adalah upaya kita untuk mendekatkan pasar modal kepada masyarakat, Ya. khususnya masyarakat yang tidak memiliki akses ke kota besar, gitu. Jadi kami total memiliki 95 Ya. galeri investasi BI di Jawa Timur dan merupakan provinsi galeri investasi terbanyak kedua setelah Jakarta, yaitu di Jawa Timur. Wah, berarti pertumbuhannya sangat positif ya, Bu ya. Alhamdulillahnya seperti itu, Pak Adnan. Nanti setelah ini saya ingin berbincang bersama dengan Pak Mauldi yang pelaku nih ya. Gimana ya sebenarnya suka dukanya atau kesulitan atau tantangannya kalau investasi di Bursa Efek. Apakah memang sengeri itu? Nah, kita akan bedah bersama dengan Pak Mauldi sesaat lagi. Sambil juga kita undang teman-teman bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita bicara tentang melek investasi supaya kita tidak terjebak investasi bodong atau ilegal. Bagaimana sebenarnya memahami instrumen investasi yang tepat, risikonya seperti apa, kita akan bahas tuntas sesaat lagi. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama OJK Kediri. Nah, teman-teman yang ingin bergabung silakan di 0811 345 4000, 0811 345 4000. Saya sekarang ke Pak Mauldi dulu ya. Berkaitan dengan apa yang tadi saya tanyakan. Sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mengenali instrumen investasi yang tepat? Kalau dari sisi pelaku sendiri Pak Mauldi seperti apa, dan ini bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi? Iya, terima kasih Mas Anan. Jadi memang kalau kita lihat ya, sekarang industri memang terus bertumbuh. Betul. Ya. Namun banyak juga masyarakat yang kurang terliterasi, kurang teredukasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari data-datanya OJK survei tentang literasi dan inklusi itu masih tinggian inklusinya. Jadi kayaknya banyak orang juga yang punya tapi belum terlalu ngerti-ngerti amat gitu ya. Nah, makanya memang ini tantangan kami, dan makanya ini salah satu program di hari ini OJK dan pelaku itu datang ke Kediri ya untuk melakukan literasi dan edukasi tentang pasar modal gitu loh. Jadi memang ya tantangannya seperti itu. Banyak masyarakat itu tertarik dengan orang yang janji-janji muluk, ngasih-ngasih kepastian, garansi dalam investasi ya, padahal kalau nilainya kita berganda, kayaknya too good to be true gitu ya. Kalau kami di pasar modal itu justru kami nggak boleh ya, itu satu yang kami larang kepada pemasar-pemasar di pasar modal untuk menjanjikan, memastikan gitu ya, atau menggaransi returnnya gitu. Baik, sebenarnya ada kode dari gatekeeper yang ingin bergabung ya. Kita nanti cek dulu. Teman-teman juga bisa bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ke gatekeeper Ayu. Bu Husnul di Purwoasri menyimak Publik Interaktif di Radio Andika, menarik sekali, menambah wawasan terutama bagi yang awam terhadap investasi. Pak Ahok, antrian Kediri, Pujon, ekornya setelah air terjun Grojogan Sewu 3 kali buka tutup baru lolos, harap hati-hati dan waspada. Santi?
Pak Handoko di Perumwilis Kota Kediri, apa saja hal penting utama yang perlu diketahui sebelum mulai berinvestasi di pasar modal, serta yang paling aman dan minim resiko? Mas Firman di Boyolali Tulungagung, saya termasuk Gen Z. Apakah pasar modal sesuai untuk seseorang yang memiliki penghasilan tidak tetap seperti freelance atau konten kreator? Mbak Nia di Ingleti Kandat, saya termasuk orang awam, tapi setelah mendengar penjelasan tentang berinvestasi menjadi tertarik. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dan kemana jika ingin berinvestasi? Baik, kita akan ikuti bahasannya sesaat lagi teman-teman. Public Interaktif bersama OJK live ditayangkan di Andika TV. Teman-teman bisa simak di Facebook AG 243. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pak Mauldi bisa menanggapi terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Sebelum ditanggapi sebentar, sepertinya ada penelpon yang bergabung, nggak apa-apa ya. Sekalian nanti bisa ditanggapi. Gatekeeper, ayo. Bergabung Mas Azam di Pari Kediri. Halo Mas Azam. Ya, Mak. Ya, silakan langsung pertanyaannya. Ya. Investasi apa yang sangat aman untuk pemula? Biasanya butuh modal berapa? Dan bagaimana memastikan aplikasi atau perusahaan investasi yang kita gunakan sudah berizin OJK? Itu saja? Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Di monitor lewat radio ya jawabannya. Mas Azam di Pare Kediri. Silakan Pak Mauldi. Ya Mas Hasan, jadi ini ngelihat dari pertanyaannya kayaknya ini sekali ya. Antusias ya. Antusias ini, saya seneng itu, kita seneng juga nih. Ya. Jadi gini ya, tadi ada pertanyaan bertanya, kalau mau mulai investasi di pasar modal itu gimana? Yang pertama itu cari informasi ya, pelajari gitu ya. Jadi kita Cari ilmu dulu ya. Cari ilmu dulu, karena di bahasanya investasi itu yang paling umum adalah jangan berinvestasi sesuatu yang Anda tidak tahu gitu. Yeah. Ya, jadi pelajari dulu gitu. Nah, terus ada lagi tadi pertanyaannya ya Mas Anam ya. Untuk orang awam tuh gimana gitu ya. Betul. Nah, ini sekalian nih di pasar modal ya, kita akan kenal beberapa instrumen ya, investasi. Kalau kita paling umum bicaranya saham ya, ada obligasi. Nah, ada juga reksadana. Ya, nah reksadana ini cocok sekali untuk pemula atau orang yang awam, gitu ya. Jadi bisa berinvestasi di pasar modal melalui reksadana. Kenapa cocok Pak? Nah, kenapa tuh cocok gitu? Pertama, reksadana itu memang dikelola oleh orang yang profesional. Okay. Nah, jadi kita itu kalau kita berinvestasi di reksadananya itu dikelola oleh pihak-pihak yang profesional, yang namanya manajer investasi. Ya, jadi kalau orang beli reksadana itu berarti mempercayakan dananya itu untuk dikelolakan oleh manajer investasi. Yeah. Kenapa profesional? Karena pertama, si manajer investasi ini harus berizin dari OJK. Gitu ya, dia nggak boleh melakukan pengelola investasi tanpa izin. Nah, bukan hanya perusahaannya, tapi orang yang bekerja dalam mengelola investasi itu adalah orang berizin. Jadi harus lewat OJK dulu, gitu ya. Nah, yang kedua, bahwa reksadana itu sangat mudah, gitu. Ya, mudah dipelajari, lalu juga mudah diaksesnya. Ya, sekarang itu kalau misalnya di reksadana mau akses ke reksadana itu nggak perlu kemana-mana ya, sampai hanya cuma ngelihat gadget kita gitu. Yeah. Ya, melalui gadget itu kita bisa investasi reksadana. Nah Mas An, ini perlu diinformasikan, tadi Mbak Cita udah bilang kita investor kita 28 juta ya. Yeah. Nah dari 28 juta, 26 itu adalah investor reksadana. Wow. Iya, dan itu semua anak muda umumnya gitu ya, karena mereka sekarang udah peduli dan mereka sudah belajar gitu. Untuk step pertamanya mereka masuk reksadana. Dan reksadana itu bisa dipelajari untuk nanti mereka investasi tuh ke instrumen berikutnya. Bisa ke obligasi, bisa ke saham. Mereka pelajari itu dari reksadana. Itu yang tadi kedua, kemudahan. Yang ketiga itu murah. Itu murah gitu ya. Jadi tadi Mbak Cita sudah mengatakan bahwa reksadana itu bukan hal yang tinggi-tinggi, uang besar-besar, enggak. Beli reksadana itu hanya 10.000 udah bisa. Gitu ya. 10.000 rupiah. 10.000, mahalan kopi ya gitu ya daripada reksadana gitu ya. Iya. Nah, itu dengan artinya kita beli reksadana itu berarti kita sudah memiliki instrumen-instrumen pasar modal tuh di dalamnya gitu ya. Nah, yang keempat, ini banyak juga orang yang nggak sadar mungkin ya, bahwa kalau di instrumen reksadana hasil dari keuntungan reksadana itu bebas pajak.
Oh ya? Itu bebas pajak. Itu jadi kalau misalnya kita mendapatkan return itu bebas pajak ya. Ya ini sebagai perbandingan kalau kita punya deposito, bunganya itu kan kena pajak ya. 20% ya dari bunganya. Nah, kalau dari reksadana, kalau reksadana kita meningkat nilainya, itu udah nggak kena pajak. Sehingga kalau kita udah lapor SPT ya, itu dimasukkan ke dalam kolom harta yang tidak kena pajak gitu. Jadi semua hasilnya net tuh buat kita. Kalau tingkat resikonya bagaimana, Pak? Nah, ini juga yang menarik nih, kenapa ya reksadana itu cocok buat orang awam ya? Karena di reksadana itu disesuaikan dengan risk profile investornya masing-masing. Jadi di reksadana itu ada 4 yang paling umum itu ada 4 jenis. Ada satu jenis yang namanya reksadana pasar uang. Nah, pasar uang ini dia investasikannya masuk ke pasar uang, instrumen pasar uang, dan dia adalah kategori resiko yang paling rendah, gitu ya. Nah, meningkat dari situ ada yang disebut dengan reksadana pendapatan tetap, ya. Reksadana ini oleh manajer investasinya nanti akan diinvestasikan masuk ke surat utang, obligasi, gitu atau sukuk, gitu ya. Dia memang agak lebih meningkat, ya, resikonya, gitu karena harus berinvestasinya agak lebih panjang, gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan reksadana campuran. Nah, kenapa disebut campuran? Ini kayak nano-nano ya gitu ya, campuran. Karena apa? Karena sesuai aturannya, nanti manajer investasi itu akan menginvestasikan dia di saham, obligasi, suatu surat utang, dan pasar uang. Jadi ada 3 tuh di dalamnya, makanya disebut campuran gitu ya. Nah, yang terakhir itu disebut dengan reksadana saham, ya karena oleh manajer investasikannya, manajer investasi diinvestasikannya masuk ke saham. Nah, kalau kita lihat dari 4 ini, itu menggambarkan tingkat risiko. Jadi pasar uang itu adalah yang paling rendah, ya. Lalu pendapatan tetap agak sedikit meningkat. Jadi kalau kita ngomong pasar uang itu konservatif, lalu masuk ke pendapatan tetap itu konservatif to moderat, lalu masuk ke campuran itu moderat to agresif. Nah, baru reksadana saham disebut dengan profil risiko yang agresif. Itu juga yang menandakan bagaimana kita berinvestasi, mau seberapa lama gitu ya. Pasar uang itu memang jangkanya pendek aja. Jangka pendek itu berapa sih? Maksimal setahun gitu. Nah, lebih dari setahun ya sampai dengan 3 tahun itu kita bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap. Kita bisa pilih itu. Nah, lebih kalau kita punya tujuan keuangan sampai 3 tahun, sampai 5 dari 3 tahun ke 5 tahun, itu kita bisa pakai pilih reksadana campuran. Nah, lebih dari 5 tahun nih jangka panjang, itu kita bisa ke reksadana saham. Jadi reksadana itu benar-benar dipasin lah sama investornya. Ya, ini Pak Bayu bisa lengkapi. Kalau saran untuk teman-teman yang penghasilannya nggak tetap nih, freelancer atau konten kreator sekarang ini, kadang monetnya naik turun ini ya. Kira-kira model investasi yang seperti apa yang cocok? Mungkin sebelum masuk ke situ, Mas, ini ada konsep awal ya, bahwa berinvestasi itu jangan menyisakan, tapi menyisihkan. Artinya bentuk pendapatan kita seperti apa? Apakah itu yang bulanan atau yang sesuai project ya? Anak-anak sekarang kan senengnya project. Jadi kalau ada project dapat pendapatan, kalau enggak mungkin enggak. Jadi enggak teratur. Itu tetap bisa. Yang penting dia punya komitmen untuk menyisihkan. Ada konsep yang paling gampang ya, paling banyak diikuti 4-3-2-1 gitu ya. Apa itu, 40% pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, terus 30% untuk membayar cicilan-cicilan, 20% investasi atau menabung, dan 10% untuk sosial. Nah, jadi kita harus menyisihkan tuh 20% untuk berinvestasi. Jadi dari situ nanti kan tadi udah dijelaskan Pak Mauldi tuh, reksadananya nanti bisa, misalnya kalau mau ambil reksadana kita sesuaikan profilnya gitu ya. Kalau misalnya sekarang saya mau punya rencana ke depan mau liburan ya, seberapa lama sih Anda mau kumpulkan uangnya? Nah, itu bisa ngambil yang mungkin resikonya lebih moderat. Kalau misalnya buat nanti pensiun gitu ya, nggak mau ada risiko yang tinggi, ya ambil yang risikonya less, yang paling konservatif gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa apakah saya bisa nggak sih, atau penghasilan saya ini nggak sampai 500.000 yang bisa tersisa. Tetap bisa, Mas. Karena range untuk investasi kan tadi mulai dari 10.000 bisa ya, bisa masuk ya. Yang penting niat kita untuk menyisihkan. Betul. Nah, karena membangunnya harus sedikit demi sedikit gitu ya.
supaya konsistensinya terasa. Gitu. Nah, Mungkin lebih itu. baik konsisten meskipun dikit-dikit daripada besar tapi nggak jelas ini nggak kapannya. jelas, gitu ya. Bu Cita, kalau tadi ada yang menanyakan nggak tahu ini masih awam sekali untuk investasi, apa yang mesti dilakukan? Memang lebih baik menuju ke tempat yang Bu, tepat. ya, Oh, biar iya. lebih jelas ya. Oke. Memang lebih baik menuju ke tempat yang tepat ya Pak Adnan, karena kita saat ini dan udah dari lama kita ada program namanya Sekolah Pasar Modal Pak. Sekolah Pasar Modal gratis. Karena apa yang dilakukan oleh Bursa Efek dari sisi edukasi memang tidak boleh berbayar, karena ini adalah bagian dari CSR kami. Kalau perusahaan-perusahaan lain mungkin CSR-nya bangun fasilitas umum, tapi kita CSR-nya untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari investasi ilegal dan menjadi investor yang cerdas. Ya. Nah, program Sekolah Pasar Modal ini kami selenggarakan secara online maupun offline. Bisa dilihat jadwalnya di Instagram kami di IDX_Jawa Timur. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti Sekolah Pasar Modal, silakan belajar langsung di sana bersama pakarnya. Jangan belajar melalui influencer yang tidak berizin. Jangan datang ke orang-orang yang mengaku konsultan. Nanti malah tidak dibimbing, malah tersesat Pak ya. Jadi lebih baik datang ke Bursa Efek atau edukasi bersama dengan para pelaku, khususnya dengan APLDI juga bersama dengan OJK. Kami ada program itu. Selain mendapatkan materi yang kompeten juga dari para ahlinya, rekan-rekan juga bisa mendapatkan sertifikat juga untuk Sekolah Pasar Modal itu. Nah, tapi kalau dirasa yang feel-nya dari masyarakat Kediri ini ingin offline ya hadir, biasanya dari sisi galeri investasi juga sering menyelenggarakan Sekolah Pasar Yang di Modal. kampus-kampus tadi ya? Betul. Jadi bisa cari info di kampus-kampus terdekat yang di sini dan bisa join untuk mengikuti dan mendapatkan pemahaman secara komprehensif. Karena betul yang tadi disampaikan Pak Bayu, banyak anak muda ini cenderung pengen hasil yang cepat kan, dengan berprinsip bahwa aku harus investasi dengan biaya yang besar dulu, dengan dana yang besar dulu. Padahal kalau pemula jangan pakai uang yang besar dulu, pakai aja yang semampunya gitu. Kalau semampunya cuma 10.000 per minggu ya udah gitu kan. Yang penting jangan uang panas gitu. Jadi uang yang benar-benar tujuannya untuk investasi, diversifikasi, serta sudah paham produknya. Dan kalau di saham Pak, karena ini risikonya lebih tinggi dibandingkan instrumen yang lain, ada baiknya investor itu melakukan analisa fundamental dulu. Fundamental maksudnya rajin-rajinlah baca laporan keuangan dikit-dikit. Betul. Jadi kalau ngobrol di tongkrongan bisa ngobrolannya daging semua gitu ya. Paham, bukan hanya berbekal kata X, kata Y gitu. Istilahnya kita peduli terhadap bisnis kita sendiri gitu sebenarnya. Kelangsungan bisnis kita ke depan juga mulai dari literasi yang kita bangun ya. Iya, pada prinsipnya menjadi investor saham adalah kita membeli masa depan dari perusahaan itu. Kita membeli prospek dari perusahahan ini. Kalau rekan-rekan yang di luar sana yakin secara fundamental ini bagus dan yakin perusahaan ini akan berdiri, nggak usah hitungan 5-10 tahun, yakin 20-25 tahun akan tetap berdiri. Ya sudah. Tapi ya kalau rekan-rekan merasa, waduh saya nggak yakin, saya hanya ingin spekulat, nah itu lebih baik jangan. Karena memang kita ingin mencetak investor yang cerdas, bukan hanya sekedar investor, tapi investor yang cerdas dan rasional. Ya, untuk menjadi investor yang cerdas tentu butuh kepedulian literasi yang harus kita bangun bersama ya. Nanti kita lanjutkan diskusi kita teman-teman, masih bersama dari Public Interaktif bersama OJK Kediri, menghadirkan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio Andika Media. Yang pertama tadi ada Pak Bayu Samudro, Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK. Kemudian Bu Cita Melisa, Kepala Wilayah Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur, dan juga Pak Moldi R. Makmur, Direktur Eksekutif Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia. Mbak Nawang di Nganjuk baru menyimak Radio Andika, masih sangat awam terhadap investasi, pengen ikut tapi agak was-was dengan resikonya. Sementara mana yang lebih aman, minim resiko dan menguntungkan, reksadana atau saham? Melalui live streaming AG243 akun Umi Fauziah
Kira-kira kalau investasi bodong itu ciri-cirinya apa supaya bisa menjadi kewaspadaan? Akun Ananda Indra Sindoro, setiap investasi ada resiko, tetapi bagaimana membaca peta resiko supaya tidak was-was saat berinvestasi? Ya, kita akan ikuti. Ada pertanyaan menarik tentang was-was atau kekhawatiran terhadap investasi ilegal. Ini domainnya Pak Bayu ini. Silakan Pak. Baik, ya ini memang menjadi ini ya Mas, perhatian kita juga dari regulator, termasuk para pelaku pasar mengenai bagaimana sih kita memberi tips atau edukasi kepada masyarakat untuk menghindari investasi ilegal, tawaran-tawaran itu banyak ya melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi kami itu di OJK punya 2 prinsip, namanya 2L ya, legal dan logis. Legal dan logis. Legal ini artinya kita harus sebagai investor kritis untuk memeriksa legalitas dari lembaga jasa keuangan yang menawarkan tawaran investasi termasuk produk-produknya. Jadi itu harus berizin ya, harus berizin. Kemudian kalau misalnya kesulitan untuk memperoleh informasi di luar, bisa kontak di pesawat 157 OJK. Nanti di situ akan dipandu mau tanya apa. Oh iya, izin perusahaan, saya punya tawaran ini Pak, izin ini, nanti di situ dibantu. Nah, itu. Kemudian juga melalui website. Jadi di website OJK itu juga ada data-data mengenai bahkan kita sering kasih pengumuman ya, investasi ilegal yang sudah kita tutup. Gitu ya, kita website-websitenya itu kita blokir gitu ya. Berapa yang sudah di-recover gitu ya. Kemudian yang kedua itu logis. Jadi kita harus cek sebagai investor yang smart ya. Intinya tadi disampaikan oleh Pak Moldi, jangan serakah gitu ya. Karena biasanya mereka memberikan tawaran yang tidak masuk akal. Kalau misalnya suku bunga deposito misalnya 3-5, dia bisa 5 tapi sebulan. Kan itu setahun berarti 5 kali 12 Mas, itu nggak masuk akal gitu ya. Kemudian juga tadi Pak Moldi sempat sampaikan itu pasti gitu ya, penghasilannya pasti. Nah, kalau di pasar modal instrumen itu selalu ada risiko. Jadi tidak ada yang pasti. Tetap kita bisa manage risikonya, tapi tetap ada risikonya. Kemudian juga harus cek, tadi juga dicek ya, di peraturan ya. Di peraturan kita itu juga ada harus dicek. Kalau misalnya mereka meminta data-data informasi di luar yang tidak sesuai ketentuan. Nah, jadi yang diizinkan apa Pak? Ya, misalnya kalau sekarang kan suka ada itu ya yang minta data kalau di HP pakai aplikasi minta sampai masuk ke Ponbu. Itu sebenarnya udah nggak bisa. Jadi kalau yang resmi pasti nggak bisa. Dan pengetahuan itu tentunya harus diperoleh dari sumber-sumber yang benar. Tadi kan saya sampaikan bisa kontak 157. Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan yang ketentuan dengan yang ditawarkan. Kok nggak masuk akal gitu ya. Nah, jadi 2 itu ya, legal dan logis. Kemudian masyarakat, mungkin kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bahwa OJK juga selalu concern dengan perlindungan investor. Bahwa kita itu melakukan pengawasan dan perlindungan melalui 3 hal, preventif, represif, dan juga regulatif. Preventif artinya kita melakukan sosialisasi Mas, sosialisasi, kemudian juga tools-tools pengawasan dari sisi bursa dan juga dari sisi OJK gitu ya, supaya masyarakat terlindungi. Represif itu kita melakukan pembinaan dan juga penindakan hukum terhadap lembaga-lembaga yang melakukan pelanggaran. Artinya kalau ada korban masyarakat bisa lapor bisa langsung lapor, di follow up ya? Iya, di follow up. Nanti bisa masuk melalui website OJK gitu ya. Kemudian juga kita punya regulasi. Terakhir ini yang tadi menarik ya mengenai influencer. Kita baru keluarkan POJK 6 2026 itu mengenai perilaku influencer dalam melakukan kegiatannya. Itu kita atur Mas. Jadi nggak bisa tuh influencer sekarang seenak-enaknya aja pakai iklan-iklan FOMO, pasti keuntungan kalau lewat saya dan sebagainya, itu udah nggak bisa lagi. Nggak bisa ya? Jadi kita bisa lakukan penindakan nanti kalau misalnya influencer itu melakukan hal-hal yang di luar di ketentuan. Mungkin itu yang itu. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan, reksadana atau saham yang menguntungkan? Ada expertnya. Ini expertnya, termasuk juga bagaimana mapping peta resikonya ini. Ya,
Sebenarnya itu sama-sama instrumen investasi. Ya, cuma kita harus benar-benar pahami. Ya, jadi saham itu kan kalau kita memang mempunyai perusahaan kita seolah-olah. Kalau kita beli saham kan kita memiliki perusahaan itu. Betul. Ya. Dan kalau kita mau investasi sebenarnya saham itu ideal adalah jangka panjang. Gitu. Nah. Karena kita akan mengharapkan perusahaan itu untung dan kita akan menikmati keuntungan itu. Di samping saham kita akan juga bertumbuh harganya, kan gitu ya. Nah itu harus benar-benar dipelajari. Tapi kalau misalnya pertanyaannya reksadana apa saham? Reksadana itu bisa dipakai sebagai pembelajaran untuk masuk pasar modal. Jadi sebelum langsung bisa ke saham, itu bisa pakai pasar modal dulu. Reksadana dulu. Ya reksadana. Karena tadi ya, saya tadi udah sempat info bahwa reksadana itu kan ada 4 jenis gitu ya. Nah itulah memang cocok untuk orang yang awam dan juga memiliki dananya minim gitu. Itu bisa dipakai masuk ke reksadana dulu. Dari sudut resiko, 4 jenis itu mengandung resiko yang berbeda-beda. Gitu ya. Pendapat reksadana pasar uang itu rendah, pendapatannya itu moderat, campuran itu udah masuk ke tinggi dan reksadana saham itu masuk ke tinggi. Jadi itu pilihan. Ya pilihan. Yang penting adalah sesuaikan dengan profil risiko investor dan juga tujuan keuangan mereka gitu. Semakin panjang bisa semakin yang beresiko, tapi harus dipahami dulu tuh resikonya gitu kan. Tapi kalau untuk dananya cuma jangka pendek, ya kita harus pakai instrumen juga jangka pendek, jangan untuk jangka panjang gitu. Dan tadi notes lagi tuh dari Mbak Cita itu juga penting, jangan pakai uang panas gitu ya. Jadi uang yang untuk kebutuhan sehari-hari itu jangan masuk ke yang itu nanti bisa ganggu. Masukin gitu. kulkas dulu biar dingin ya. Yang disisihkan dulu, jangan yang tersisa gitu ya. Itu harus ke sana. Gitu. Oh iya, tadi untuk mengenali investasi bodong, ini seringkali masyarakat terdistrak oleh pengemasan yang kelihatannya ya profesional, kelihatan meyakinkan gitu. Apa yang perlu diketahui masyarakat supaya lebih hati-hati? Ya, boleh. Pak Bayu ya. Memang sekarang itu ya mereka tuh pelaku-pelaku investasi ilegal tuh udah berevolusi. Bukan hanya di pasar modal aja, tapi di seluruh sektor keuangan termasuk misalnya perbankan ataupun industri keuangan non bank. Misalnya sama-sama pakai logo gitu ya. Logo kan bisa dicuplik dari mana aja. Mas ya, OJK, terus pakai pernyataan ini. Apalagi sekarang AI juga kadang-kadang ya. mencantumkan izin nomor sekian. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi kita harus juga lebih pintar dari mereka. OJK memberi akses ya untuk ngecek itu tadi saya sampaikan 157. Di situ semua, jadi misalnya kita dapat tawaran investasi, cek. Misalnya ada surat izin, kita tanya aja di 157 ini benar nggak sih surat izinnya? Nah, misalnya PT-nya apa, surat izinnya apa. Nanti kalau dicek itu ternyata surat izin untuk PT yang lain, ditempelin ke PT yang itu. Nah itu udah pasti legal. Terus kedua produk ya. Kadang-kadang ditawarkan produk-produk, wah ini udah memiliki izin OJK, itu juga bisa ditanya mas di 157. Dicek atau melalui website OJK nanti ada menu-menunya tuh ya, menu statistik atau data itu bisa dicek tuh list perusahaan juga dari situ. Ini sebenarnya produk yang memang ditawarkan atau tidak gitu bisa dicek di situ. Tapi sebagai clue biasanya mereka tuh kan maunya bersaing dengan yang legal nih. Pasti satu ngasih imbal hasil yang lebih gede, makroh gitu ya istilahnya. Menarik. Wah gitu. Menarik banget gitu ya. Terus kedua ini pasti untung. Nah itu biasanya orang kalau udah tergiur dengan besar dan pasti untung itu pasti too good to be true lah, itu mustahil lah gitu. Dan berarti kalau sudah jadi korban akhirnya juga yang dirugikan masyarakat tidak bisa lapor ke OJK ya Pak ya? Bisa, masih bisa? Bisa meskipun lapor itu bodong bisa ya langsung? Bisa. Jadi kami juga punya Satgas Pasti ya. Jadi itu Satuan Tugas Pemberantasan Investasi Ilegal gitu ya. Itu bisa kontak ke situ. Nanti dicatat ya, dicatat kronologisnya seperti apa, kerugiannya apa, siapa pihak yang menawarkan. Nanti kita bisa tindak lanjuti. Nah, di situ ya, anggotanya mulai dari kepolisian, kejaksaan, kementerian-kementerian terkait, termasuk OJK ada di situ. Itu memang kita berharap masyarakat justru lapor aja ke situ supaya kita juga punya peta. Orang ini mulai beroperasi di sana, di sini, di mana aja gitu ya. Dalam beberapa kesempatan OJK udah memblokir banyak sekali website-website, nomor-nomor bekerjasama dengan Menkominfo ya,
yang memberikan tawaran-tawaran investasi ilegal. Termasuk juga melakukan pemblokiran rekening-rekening yang digunakan untuk tawaran investasi ilegal. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memblokir dan mengembalikan gitu ya kepada masyarakat yang dirugikan. Sebenarnya satu lagi itu ada ciri khas penipu tuh Pak. Apa itu Pak? Yaitu menggunakan rekening pribadi. Jadi kalau misalnya dia udah mau, misalnya nih dia tawarkan itu mau investasi, lalu dia bilang, ya udah dananya transfer aja ke rekening saya. Nah, gitu. Kami di pasar modal nggak ada yang begitu. Jadi kalau misalnya di saham obligasi itu harus punya RDN. Ya rekening dana nasabah RDN itu adanya di perbankan malah gitu ya. Untuk reksadana itu kalau misalnya transfer beli reksadana itu nama rekeningnya rekening reksadana. Nanti ada namanya gitu ya. Jadi nggak pernah ada namanya rekening pribadi. Gitu. Baik, Bu Cita, ada tambahan pesan untuk masyarakat terkait dengan investasi yang aman untuk masyarakat supaya teman-teman juga bisa mencoba ini mulai dari yang resikonya paling rendah tadi ya, dan untuk masa depan ya, silakan. Ya, investasi memang harus dipikirkan karena hanya investasilah yang bisa mengalahkan inflasi. Nggak ada lain, karena menabung itu nggak bisa bikin kita kaya. Investasilah yang bisa bikin kita kaya. Dan juga kita harus memikirkan masa depan karena sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Kalau kita menggantungkan keuangan kita, terutama kepada orang lain, itu akan berat jika ada kondisi yang tidak ideal. Dan apalagi ini pesan saya untuk Menteri Keuangan di luar sana, khususnya ibu rumah tangga. Bagi para ibu-ibu dan perempuan, harap punya kemandirian finansial. Karena ketika kita sudah mandiri secara finansial, kita akan merasa, pos-pos keuangan kita itu bisa terdeliver dengan optimal. Memang untuk investasi yang memang sudah terdaftar ya di OJK yang seperti tadi disebutkan oleh Pak Bayu dan Pak Moldi, harap tetap berkomunikasi dengan Bursa Efek maupun OJK. Jangan lari quote and quote ke instansi-instansi yang tidak berizin, karena kuncinya adalah komunikasi dan pahami bahwa investasi legal tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu adalah 2L ya, legal dan logis. Kalau di Bursa Efek ada 3P Pak Adnan. Yang P pertama adalah paham. Jadi harus paham dulu. Paham Pak Adnan itu misalkan kenapa kok investasi, tujuannya Pak Adnan apa? Saya pengen bebas finansial ketika pensiun Bu Cita, saya nggak pengen ngerepotin keluarga. Itu misalkan. Lalu yang kedua setelah paham, Pak Adnan baru buka nih. Tadi Pak Moldi menyampaikan reksadana mulai dari 10.000 bisa diversifikasi risiko. Silakan Pak Adnan buka rekening efek ataupun melalui agen penjual bisa di reksadana. Setelah punya, harapannya Pak Adnan tidak meninggalkan portofolio itu sampai setahun 2 tahun nggak dipantau. Tetap dipantau, dilihat secara berkala dan juga tetap secara rutin untuk mengevaluasi. Pada prinsipnya investor yang cerdas itu adalah investor yang tidak berspekulasi. Makanya kami di pasar modal itu agak kurang sreg dengan kata-kata main saham. Karena kalau kata Pak Moldi omongan adalah doa. Jatuhnya nanti beneran main-main. Ya. Padahal risikonya ini besar. Betul. Padahal ini adalah murni uang kita. Dan ini kita bisa ubah kata-kata main saham dengan kata-kata bertransaksi atau berinvestasi saham. Itu lebih better buat rekan-rekan ya, khususnya yang generasi muda memahami risiko itu perlu diantisipasi dan tidak ada investasi yang tanpa risiko. Baik. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir di Studio Andika Media ini. Luar biasa literasi. Sepertinya memang harus dirutinkan literasi semacam ini ke masyarakat supaya lebih aware terhadap investasi yang aman ya. Terima kasih sekali lagi ada Bu Cita Melisa, Kepala Wilayah Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Kemudian Pak Bayu Samodro, langsung dari Jakarta juga. Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK. Tentu juga Pak Moldi R. Makmur, Direktur Eksekutif Dewan Asosiasi Pelaku Pasar Reksadana dan Investasi Indonesia. Terima kasih untuk hadirannya di Andika Media. Terima kasih kembali. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan dengan pembahasan lainnya, pastinya untuk mencerahkan masyarakat tentang melek investasi tadi ya. Insya Allah. Teman-teman, tadi perbincangan kita
bersama dengan tim dari OJK yang kita membahas tentang melek investasi ya hari ini. Tentunya supaya strategi investasi cerdas dan menghindari investasi ilegal. Sampai jumpa. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih jelas langsung ke OJK Kediri di Jalan Brawijaya nomor 3, Kota Kediri.